Selamat malam. Untuk kali ini, Sosiologi Channel akan tidak menginfokan sesuatu, tidak memberikan informasi tentang kampus. Tapi kali ini adalah ada segmen pojok opini. Jadi kali ini video ini adalah opini ya. Opini dalam arti bukan informasi, tetapi lebih pada pendapat ya, pendapat tentang MBKM. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah analisis MBKM. Jadi untuk sahabat Just Channel, untuk video ini memang bukan sosialisasi, bukan informasi update sebuah kampus, tetapi ini adalah pojok opini, ruang opini, adalah semacam pendapat ya. Jadi untuk video ini adalah menganalisis tentang MBKM karena masih banyak pemahaman tentang MBKM dan memang yang sangat bervariatif ya. Pemahaman MBKM yang sangat bermacam-macam karena layaknya sebuah perubahan pasti ada sesuatu ya, ada sesuatu yang ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang hilang, dan ada sesuatu yang menuju ke pakem baru ya. Jadi pertama, jadi MBKM ini sebenarnya adalah kurikulum yang luar biasa ya, mengajak mahasiswa untuk berpikir terbuka, lebih membangun semacam pengalaman hidup bermasyarakat, pengalaman berinteraksi dengan dunia industri, pengalaman dengan berinteraksi dengan instansi, institusi atau dunia yang di luar kebiasaannya. Artinya bahwa MBKM ini memang adalah maksimal 3 semester dan sebenarnya minimal adalah 2 semester. Namun masih banyak ya mahasiswa yang dalam tanda kutip ketagihan ikut magang atau studi independen bersertifikat atau MSc dengan alasan kepentingan tertentu. Jadi ada yang beberapa mahasiswa yang magang 2 kali ya. Ada yang studi independen 2 kali, sehingga ini membuat menyulitkan administrasi di kampus ya. Karena akhirnya nanti mahasiswa mengalami kebingungan sendiri. Jadi mungkin mahasiswa bisa memilih MBKM ini adalah 2 semester perkuliahan di luar kampus. Tapi bisa juga 3 semester dengan pertukaran mahasiswa itu. Jadi misalnya kalau mahasiswa ini memilih 2 semester, maka misalnya magang itu adalah misalnya kalau di ilmu murni itu adalah magang di dunia industri ya, atau magang. Nanti kalau misalnya di prodi kependidikan, maka itu bisa diartikan magang mengajar atau PLP ya, pengenalan mahasiswa di sekolah-sekolah itu ya. Jadi itu mungkin bisa dikatakan harus diambil oleh mahasiswa yang pendidikan. Tadi kalau yang mahasiswa yang murni bisa ambil di dunia industri atau instansi ya pendidikan tadi ya. Nah, misalnya
itu terlalu, misalnya mahasiswa bisa mengambil KKN ya sebagai pilihannya ya. Sebenarnya bisa mengambil KKN atau studi atau pertukaran mahasiswa. Ya itu sebenarnya adalah kurikulum yang paling ideal ya. Jadi misalnya ditetapkan misalnya di yang murni ini wajibnya magang misalnya. Kalau yang pendidikan wajibnya misalnya PLP. Lalu mahasiswa di satu semester lagi bisa mengambil KKN, yang SKS atau mengambil pertukaran mahasiswa. Nah ini adalah ideal. Dan MBKM itu adalah maksimal 20 SKS ya, karena MBKM itu adalah kuliah praktik ya. Jadi mungkin beberapa yang mengakali 20 lebih itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya, karena memang MBKM itu adalah maksimal 20 SKS, itu regulasi ya. Itu regulasi, dan ini kenapa kok 20 SKS, karena memang ini adalah kuliah praktik ya. Mungkin yang 20 SKS itu adalah untuk perkuliahan teori atau di dalam kelas. Jadi ini adalah pilihan-pilihan ya. Jadi kalau misalnya sudah mengambil MBKM ya itu konsekuensinya adalah 20 SKS. Tapi kalau misalnya tidak mengambil MBKM maka mahasiswa itu adalah kuliah di kelas teori-teori, maka itu bisa 20 SKS. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Lalu mahasiswa tidak harus didorong-dorong untuk lulus 7 semester ya. Karena ini banyak ya dorongannya sangat kuat ya. Sehingga ini juga membuat mahasiswa juga seperti makan bubur panas ya. Nah, Anda tahu makan bubur panas ya, tidak menikmati ya. Nah, jadi jangan sampai mahasiswa itu seperti makan bubur panas itu ya. Kasihan mereka ya. Jadi sebenarnya dorongan ini didasarkan pada kepentingan akreditasi semata ya. Namun pada faktanya lama studi sekarang bukan menjadi penentu akreditasi prodi dan universitas. Jadi ini paradigma sudah berubah ya, bukan karena diukur dari ini berapa persen lulus 7 semester, itu tidak sebenarnya ya. IKU 2 atau IKU 1 atau pokoknya yang ada sekarang tidak diukur dari pendeknya studi. Jadi ini mohon mahasiswa jangan didorong-dorong seperti makan bubur panas, biarkan mereka berproses, biarkan mereka menikmati perkuliahan, karena dengan menikmati perkuliahan itu maka mereka akan bisa konsentrasi, bisa semacam, kalau sesuatu yang dinikmati itu pasti akan membekas ya, dan mungkin akan maksimal jalannya ya. Oke, baik. Dan kenapa? Karena penetapan 8 semester yang S1 itu pasti ahli kurikulum sudah mempertimbangkan rasionalitas tertentu. Mungkin ini karena ini opini ya, ini pendapat ya, karena misalnya di sosiologi ya, di ilmu sosial misalnya, bahwa kuliah itu tidak selalu terkait dengan pengetahuan ya, dengan teori-teori tidak ya. Tetapi adalah pengalaman hidup. Pengalaman hidup, pengalaman hidup di kampus yang intens, yang lama, pengalaman hidup di luar kampus, misalnya di masyarakat, dalam praktek perkuliahan, lapangan misalnya, itu sangat penting ya. Interaksi sosial di kampus, karena apa? Mereka bisa berinteraksi sosial di kampus dan di luar kampus. Serta sebenarnya sekolah itu adalah arena untuk membangun jejaring sosial. Saya termasuk salah satu orang yang menganggap bahwa pendidikan atau kuliah itu adalah mobilitas sosial. Dan kelas, jurusan, prodi itu adalah promosi. Jadi ketika kita mengambil jurusan tertentu, itu adalah promosi. Kita mempromosikan diri ya. Makanya kenapa orang sangat tertarik pada jurusan-jurusan tertentu ya, bahkan sampai istilahnya didam-damkan itu sejak di SMA ya. Jadi kuliah itu tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, menabung pengetahuan tidak. Tapi kuliah itu sendiri adalah arena mobilitas.
arena mobilitas kelas ya, dari yang misalnya kelas bawah ke kelas atas. Nah, jadi itu sebenarnya. Nah, karena ini adalah arena mobilitas, maka tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tetapi sebenarnya adalah pentingnya pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup ilmiah maksudnya itu ya. Pengalaman berinteraksi di kampus dengan beragam orang, ya kan, dengan beragam aneka aneka kepribadian, aneka kecerdasan, aneka emosional. Nah, ini sangat penting ya. Atau juga membangun jejaring di kampus. Makanya apalagi kampus universitas itu kan banyak sekali ya manusia mahasiswanya ya dari berbagai daerah ya. Mungkin seluruh Indonesia ya, dari Indonesia Timur, dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Nah, itu adalah penting sekali untuk membangun jejaring sosial. Tapi kalau mahasiswa didorong-dorong dengan 7 semester, akhirnya mereka menjadi kutu buku, jadi hidupnya itu kayak hanya kampus dan kos-kosan, kos-kosan dan kampus, kampus dan kos-kosan, kos-kosan dan kampus. Nah, ini kasihan. Biarkanlah mereka bertumbuh dan berkembang dan menjadi mahasiswa yang punya kepribadian, yang mereka bisa berinteraksi, bisa menjalin kebersamaan, iya, menjadi mahasiswa Pancasila lah, punya nilai-nilai Pancasila, yang gitu. Di kampus juga mereka bisa saling understanding, ya. Misalnya ada dari mahasiswa Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan itu bisa saling understanding. Kapan lagi kita bisa saling memahami satu dengan yang lain, kan yang di kesempatan dengan kuliah ini ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang di Papua, kita ketemu dengan orang di Medan, kita ketemu dengan orang Kalimantan, Banjarmasin, Bengkulu, iya, Jakarta, Banten. Nah, ini adalah di kampus itu. Nah, disinilah kampus ini arena untuk bagaimana membangun individu itu, membangun soft skill, membangun emosional, membangun kebinekaan, membangun nasionalisme. Dan di sini, nah, di sini maka mahasiswa perlu bisa boleh berorganisasi, karena dorongan 7 semester ini akhirnya banyak mahasiswa yang tidak fokus untuk berorganisasi ya, baik intrakampus maupun ekstrakampus ya. Saya termasuk orang yang mendorong mahasiswa untuk aktif di organisasi ya, baik intrakampus maupun ekstrakampus. Apalagi misalnya mahasiswa sosiologi sangat luar biasa kalau mereka misalnya punya pengalaman menjadi relawan misalnya di LSM, misalnya di organisasi-organisasi tertentu misalnya. Nah, ini untuk pendewasaan ya, pendewasaan. Artinya harapan orang tua anaknya ini menjadi orang yang berbeda ya, menjadi orang yang siap di abad 21 ini, memiliki kemampuan kolaborasi kan gitu ya, siap segalanya. Ini penting ya. Jadi kita cobalah berpikir bahwa orang tuanya mahasiswa ini juga punya harapan yang agar anaknya ini bisa mampu mandiri, bisa mampu hidup di alam yang ganas, yang keras, globalisasi, digitalisasi seperti ini ya. Sehingga kita perlu untuk mulai berpikir bagaimana mahasiswa ini, mahasiswa kita ini, dia tidak hanya sekedar seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire itu, seperti pendidikan gaya bank, hanya ditabung aja, hanya menabung kata-kata, menabung pengetahuan saja, tetapi mereka harus benar-benar dilatih, punya skill, keterampilan yang abad 21 lah, keterampilan abad 21 ini pentingnya. Nah, jadi ini sekali lagi ini adalah opini ya, opini bukan informasi kampus tidak. Jadi ini adalah pendapat pribadi karena Sosiologi Channel ini sekarang mencoba untuk membuka pojok opini ya, baik. Jadi namun memang tidak ada larangan untuk lulus 7 semester. Yang kami persoalkan adalah dorongan tadi, mendorong-dorong itu ya. Tapi memang tidak ada larangan untuk lulus 7 semester.
ya prestasi ini akan didapat oleh mahasiswa yang benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa misalnya. Tapi kalau misalnya mahasiswa itu didorong untuk aktif organisasi, mungkin 8 semester itu mungkin adalah pilihan yang tepat ya, karena bisa menseimbangkan antara kehidupan akademik dengan skill berorganisasi. Itu adalah mungkin 8 semester ini adalah pilihan yang menengah lah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Ya, kalau kita misalnya secara pribadi saya lebih suka yang pertengahan ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Mungkin itu, jadi sebenarnya ini tidak menghakimi yang mendorong lulus 7 semester juga tidak. Tidak melarang juga lulus 7 semester tidak. Namun ini adalah semacam pendapat bahwa ketika ada kurikulum menetapkan 8 semester itu pasti punya rasionalisasi tertentu. Ketika MBKM itu menetapkan maksimal 12 KS itu pasti punya rasionalisasi tertentu. Sehingga ketika kita diakali, nah itu mungkin ada sesuatu yang hilang. Pasti ada sesuatu yang hilang kan gitu ya. Nah, sesuatu yang hilang ini perlu kita cermati bersama, apa yang hilang itu. Kalau hilang ini yang bermakna, nah ini menjadi problem besar, kan gitu kan ya. Ya jadi bisa jadi yang hilang itu adalah yang sesuatu yang bermakna. Yang sesuatu bermakna ini yang paling cocok untuk individu untuk berkembang di abad era 21 ini. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja. Silakan kalau ada opini-opini yang lain bisa kita diskusikan di kolom chat. Ya, jadi ini tidak menghakimi dan juga bukan melarang-larang. Ini adalah era demokrasi dan ini adalah ruang publik. Baik, terima kasih saya sampaikan dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.